Tapi bang, selalu ada alasan panjang. Apa aja dijelasin, akhirnya tetap bilang tapi bang. Tapi bang, sampai pusing 7 keliling. Mau dikasih solusi, tetap balik lagi tapi bang. Kembali lagi dengan saya Kalimasada, kita memasuki bagian ketiga ya, Crypto Risk Management. Di sini kita akan membahas mengenai Advanced Risk Management atau Risk Management terapan. Dan sebelum video ini dimulai, ya video ini hanyalah analisa internal untuk membantu teman-teman mempelajari mengenai risk management di market crypto. Nah, di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman ya, gimana sih ya para big players. Ini mereka handle yang namanya risiko ya atau risk. Nah, pertama ya, big players itu memperhatikan yang namanya Sharpe ratio ya. Apa sih sebenarnya Sharpe ratio? Nah, jadi Sharpe ratio ini merupakan ya analisa, merupakan rasio, merupakan perhitungan untuk melihat seberapa efektif ya tingkat risiko yang kita ambil ya dengan potensi return ya, karena risk and return ini adalah dua hal yang sangat diperhatikan. Yang Sharpe ratio ini merupakan alat yang mengukur ya komposisi risk dan juga return. Kalau nilainya bagus, oke, dan cenderungan ya di atas 1, yaitu menunjukkan ya kalau Sharpe rasionya itu bagus dan masuk akal kita mengambil risiko tersebut. Tapi kalau di bawah itu ya, jadi itu nggak perlu ya diambil. Nah, Sharpe ratio in crypto itu dihitung ya dengan return portfolio ya, ini yang expected ya. Oke, dikurangi ya teman-teman dengan return bebas atau risk free rate ya. Terus dibagi ya dengan volatilitas ya. Misalkan kita ngomong nih ya, ada contoh soal Sharpe ratio. Misalkan sebuah fund ya return tahunan 15% dengan volatilitas 10%. Sementara suku bunga bebas risiko itu adalah 2%. Ya, misalkan teman-teman dikasih nih ya, return portofolio tahunan ya itu adalah 15%. Berarti 0,15 ya. Ini contohnya. Kemudian dikurangi, oke? Suku bunga bebas risiko. Ini artinya apa? Artinya kalau misalkan dia pindahin ke aset-aset yang tidak berisiko, ya, seperti obligasi, dia itu hanya dapat 2%. Ya, tapi return portfolio expected dari fund, yaitu 15%. Sehingga teman-teman harus paham. Ya, 2%, ya risk free rate kita ngomongnya, itu adalah 0,02, oke, dibagi volatilitas. Ya, volatilitasnya itu adalah 0,1 atau 10%. Jadi kita ketemu ya di sini nilai Sharpe rasionya itu adalah 1,3 ya. Anything above 1 ya is a good ratio ya. Jadi beberapa hedge fund itu selalu memiliki perhitungan ya, mereka selalu menghitung ya expected mereka ini berapa sih ya yang bisa mereka dapatkan ya. Kemudian return bebas risiko ya, ini bisa kalau di kripto ya nggak diambil dari obligasi aja ya, mungkin dari beberapa hal. Kalau misalkan mereka staking ya USDT-nya di Tether itu dapat berapa ya, misalkan di Lido berapa, mereka juga udah tahu ya, mereka udah ngitung risikonya. Jadi ini adalah ya contoh penerapan Sharpe ratio di market crypto. Nah, ini contoh ya, ini data dari case Bitcoin. Bitcoin itu memiliki volatilitasnya memang tinggi ya, tapi kan kita nggak hanya menghitung yang namanya volatilitas ya. Orang kan banyak yang protes ya dengan Bitcoin. Ya, Bitcoin sangat volatile dan lain sebagainya. Tapi kan kita kalau mau menghitung ya Sharpe ratio ya, itu kan juga ada elemen ya. Berapa sih expected return dari Bitcoin itu? Yang mana di sini ya data dari case Bitcoin, Bitcoin itu yang paling bagus, teman-teman. Lebih bagus daripada gold ya, lebih bagus daripada S&P 500, bahkan lebih bagus juga daripada US bond. Jadi teman-teman harus paham ya, Bitcoin memang sangat berisiko, cuman volatilitas ya itu nggak hanya yang dihitung ya, tapi kita juga ngehitung ya expected return dikurangi juga ya dengan risk free rate-nya. Jadi kalau kita lihat ya 5 tahun terakhir
Sharpe Bitcoin itu selalu di atas 1 ya. Ini kalau kita lihat waktu Covid ya Bitcoin itu Sharpe-nya bahkan di 2 ya. Sekarang ini ada di atas 1 2025 ketika bull market ini. Dan bisa teman-teman lihat ya itu Sharpe rasio dari bonds yaitu mendekati negatif 1 yang menunjukkan apa? Kalau berinvestasi di Bitcoin, nah itu jauh lebih oke ya secara perhitungan ya dibandingkan dengan US bond. Nah, selanjutnya, oke, yang bisa kita lihat ya itu juga Sortino ratio ya. Teman-teman juga harus menghitung ya Sortino ratio. Apa itu ya Sortino ratio? Di sini ya Sortino itu hanya berfokus ya teman-teman yang namanya drawdown. Jadi risiko total atau risiko yang lain ini tidak dilihat ya. Jadi Sortino ini memang sangat performance based ya. Dia lihat drawdown dan fokusnya di sana ya, enggak keseluruhan risiko yang ada. Yang mana di sini ya teman-teman Sortino itu dihitung ya menggunakan expected return dikurangi ya risk free rate dan dibagi ya downside deviation ya. Jadi ini ya teman-teman yang membedakan ya dengan aduh oke. Nah, ini yang membedakan Sortino ya dengan Sharpe ya. Kalau Sharpe dihitung seluruhan ya volatilitas yang ada. Jadi kalau misalkan ya ini ada contoh soal. Oke. Rata-rata return bulanan portofolio 5%. Oke, risk free rate 1%. Downside deviation 3%. Berapa Sortino rasionya ya? Expected return 5% ya berarti 0,05 ya. Dikurangi risk free rate-nya 1%, 0,01. Oke. Downside deviation 3% berarti 0,03. Dan ini hasilnya ya 1,33 ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa di atas 1 ya ini dia juga merupakan ya angka Sortino yang bagus. Ini kalau kita lihat contoh Bitcoin sekarang ya teman-teman itu Sortino rasionya itu mendekati 2. Jadi kalau teman-teman lihat ya kayak mikir oke, Bitcoin ya downside-nya gede ya dalam let's say ya bisa drop 30% ya dalam bull market. Ya waktu bear market bisa drop 70%. Itu secara overall ya Sortino-nya bahkan ini kita lihat ya. Dia ketika bear market di tahun 2022 ya, dia Sortino-nya itu 1 teman-teman ya. Bahkan ketika Bitcoin turun ya itu Sortino-nya itu masih positif. Ya menunjukkan kalau aset ini ya memang aset yang lebih bagus ya dibandingkan beberapa instrumen-instrumen yang lain. Kita akan melihat ya contoh penerapan berbagai strategi-strategi di hedge fund dunia. Pertama kita ngomongin Pantera ya. Pantera sekarang sekitar 6 ya, 6-7 billion ya aset under manajemennya ya. Jadi 1 billion itu sekitar 16 triliun. Kamu kalikan 6 ya, hampir 80-an T ya yang mereka pegang. Mereka dari 2013 ya didirikan oleh Dan Morehead. Pertama apa strateginya? Dia menerapkan yang namanya buy and hold ya. Pantera itu tidak melakukan yang namanya short. Mereka berarti long only ya, sama seperti yang Buffett lakukan ya. Karena kan tadi kita udah lihat ya, bahkan di bear market ya Sortino dan juga Sharpe dari Bitcoin itu masih positif ya. Berarti teman-teman kalau dia long only ya no short, Pantera itu memiliki yang namanya Bitcoin ya, Bitcoin Fund by Pantera Capital. Jadi di dalam Bitcoin Fund itu dia buy and hold Bitcoin aja ya, sama dengan strategi core satellite yang kita ngomong ini dari total 100% fund-nya. Nah, BTC ini segini banyak ya, ini yang lain. Entah itu dia beli altcoin, ICO dan lain sebagainya, itu hanya porsi kecil dibandingkan dia punya overall portofolio yang mana lebih banyak ya, itu adalah Bitcoin. Nah, kemudian Pantera ya risk thinking-nya yang paling penting dia menerapkan yang namanya self custody mutlak. Ya, jadi dia hanya mau ya
dia sendiri yang punya akses terhadap uangnya ya. Itulah mengapa kalau kita lihat ya dari contohnya Pantera, pertama ya kita juga bisa menerapkan hal yang sama ya, fokus buy and hold Bitcoin, never short the market, bahkan ketika bear market ya kita memaksimalkan itu untuk melakukan yang namanya pembelian. Kita juga bisa ya beberapa persen ya core satellite untuk ya beli ya beberapa altcoin, cuman itu juga kecil. Oke, entah itu juga mereka juga pakai kuantitatif. Itu hanya kecil dari yang mereka miliki. Dan risk thinking-nya mereka menghindari risiko duit hilang ya dengan cara ya kamu melakukan yang namanya self custody. Jadi dia nggak duitnya ya parkir di exchange. Oke. Kemudian dia juga menavigasi siklus bull and bear dengan baik. Jadi mereka mengimani ya yang namanya 4 years cycle teori ya. Jadi even Pantera pun mendekati bear market, mereka juga melakukan yang namanya trimming ya. Trimming ya masih ada Bitcoin, cuman di sini porsi USDT ya USDC ditambah. Karena apa? Ya dia kalau misalkan ya marketnya udah berhenti turun, dia akan gunakan itu untuk membeli ya Bitcoin lebih banyak lagi ya. Dan secara institusi ya mereka punya struktur yang jelas ya, punya administrasi yang bagus, oke. Dia pun juga ya kadang melihat berbagai ya Sharpe ratio dan juga Sortino dari gold, dari S&P 500, dari Bitcoin, dan mereka juga membandingkan ya. Jadi itu sama dengan tesis makro yang kita udah bilang sebelumnya. Jadi sangat penting juga ya untuk berfokus ya pada potensi ya return aset lain, sembari ya kita melihat juga ya potensi upside yang jauh lebih oke di market kripto. Jadi itu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi bang